Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan program kami yang berjudul Sistem Inventaris Rakit PC. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok kami, dimulai dari saya, Farah Zahida dengan NIM 24105121138. Lalu ada rekan-rekan saya. Yang pertama ada Gatvan Agra dengan NIM 24105121110. Lalu ada Rio Darmawan Syalubis dengan NIM 24105121115. Lalu Naura Belva Konita dengan NIM 24105121117 dan yang terakhir ada Muhammad Rafif dengan NIM 24105121139. Sebelumnya saya akan memulai dengan membacakan tujuan dan manfaat dari program ini. Untuk bagian tujuan, program ini tuh dirancang untuk mengelola inventaris barang pada toko dari rakit PC. Dengan tujuan yang pertama ada efisiensi pengelolaan, di mana ini mempermudah pencatatan barang masuk dan barang keluar. Lalu yang kedua ada transaksi penjualan, ini mencatat pembelian komponen komputer oleh pelanggan secara sistematis. Lalu yang ketiga ada pembuatan laporan, di mana menyediakan laporan real time untuk mendukung keputusan inventaris toko. Lalu ada fungsi dan manfaat program. Yang pertama itu ada pengelolaan data pelanggan, di mana program itu mampu mencatat data pelanggan seperti nama, kontak, barang yang dipesan, serta total harga. Lalu yang kedua ada pencatatan transaksi. Ini setiap transaksi pelanggan itu dicatat rapi dengan detail barang dan harga sehingga dapat meminimalkan kesalahan dalam pencatatan manual. Lalu yang terakhir itu ada penghematan biaya dan waktu untuk mengurangi penggunaan kertas dengan sistem berbasis digital, serta mempercepat pencarian informasi yang diperlukan. Lanjut untuk bagian pseudocode. Pseudocode ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu untuk struct define, yang kedua ada utility function, dan yang ketiga ada main program. Nah, untuk yang struct define itu, bagian ini adalah fondasi dari program kita. Dalam bagian ini, kita mendefinisikan struktur yang disebut customer, yang menjadi kerangka untuk menyimpan data pelanggan secara terorganisir. Nah, untuk bagiannya ada nama atau string, yaitu untuk menyimpan nama pelanggan sebagai identitas utama. Contohnya, Andi atau Rini. Nah, yang kedua ada kontak. Kontak ini Kontak ini berfungsi untuk menyimpan informasi kontak pelanggan seperti nomor telepon atau email sehingga pelanggan dapat dihubungi. Yang ketiga ada pesanan. Pesanan ini digunakan untuk mencatat daftar barang yang dipesan pelanggan. Dan yang keempat ada total harga yang berfungsi untuk mencatat total biaya dari semua barang yang telah dipesan oleh pelanggan. Dan yang terakhir ada jumlah pesanan yang berfungsi untuk menyimpan jumlah total barang yang dipesan oleh pelanggan. Nah, lanjut pada bagian utility function, terdiri dari beberapa bagian juga. Yang pertama ada fungsi tampilan menu. Fungsi ini terdiri dari tambah pelanggan, cari pelanggan, tampilkan daftar pelanggan, dan keluar. Fungsi ini berfungsi sebagai menentukan harga berdasarkan spesifikasi harga tertentu. Nah, yang kedua adalah fungsi harga prosesor Intel untuk menentukan harga yang terdiri dari harga prosesor Intel, harga prosesor AMD, harga CPU Asus, harga CPU MSI, harga motherboard, harga RAM, harga VGA Nvidia, harga VGA AMD, dan harga SSD. Nah, lanjut ada fungsi sort barang. Fungsi ini berguna untuk mengurutkan array barang berdasarkan ID barang menggunakan metode bubble sort. Nah, yang terdiri dari determine price dan return price. Nah, yang lanjut ada fungsi cari pelanggan. Nah, fungsi ini berfungsi sebagai mencari pelanggan berdasarkan nama. Jika pelanggan ditemukan, fungsi akan menampilkan informasi pelanggan, daftar barang yang dipesan, dan total harga yang dipesan. Nah, lanjut ada fungsi tampilkan daftar pelanggan. Fungsi ini bertujuan untuk menampilkan semua pelanggan yang telah didaftarkan. Selanjutnya ada main program. Yang pertama itu inisialisasi, array pelanggan diinisialisasi dan jumlah pelanggan diatur ke 0. Selanjutnya ada loop menu utama, yaitu menampilkan menu dan membaca input dari pengguna. Selanjutnya ada case 1 tambah pelanggan, yaitu menambahkan nama customer dan kontak beserta menambahkan pesanan yang dipilih pelanggan berupa prosesor, CPU, motherboard, RAM, VGA, dan juga SSD. Selanjutnya ada case 2, mencari pelanggan, berguna untuk mencari pelanggan, juga jumlah pelanggan, dan nama pelanggan.
case 3 untuk menampilkan daftar pelanggan. Lalu case 4 untuk keluar dari program, dan default case jika ada kesalahan input dan menampilkan pilihan tidak valid. Halo semuanya, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai flowchart. Nah, flowchart yang pertama kita mulai, lalu inisialisasi variabel, dilanjut cetak menu. Nah, ketika kita memilih pilihan pertama, itu akan masuk ke tambah pelanggan. Nah, program itu meminta untuk menginputkan nama dan nomor kontak. Lalu program itu mencetak pilih kategori barang. Yang pertama di prosesor, CPU, motherboard, RAM, VGA, dan SSD. Nah, kita input kategori yang ingin kita beli. Lalu, lalu masuk ke pembelian. Kategori pertama itu ada prosesor, ada Intel dan AMD. Kita menginputkan pilihan 1 dan 2. Ketika pilihan tidak valid, akan mencetak input tidak valid. Lalu ketika pilihan sesuai akan masuk ke prosesor. Nah, kalau Intel akan masuk ke i3, i5, i7, dan i9. Lalu kita menginputkan seri Intel yang kita pilih. Ketika input tidak sesuai, akan mencetak input tidak valid. Lalu ketika inputnya sesuai, kita akan masuk untuk memilih generasi Gen 12, Gen 13, sama Gen 14. Nah, input Gen, lalu akan diproses harganya. Lalu ketika kita memilih AMD, kita akan masuk ke pemilihan Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, sama Ryzen 9. Lalu kita pilih. Nah, ketika input tidak sesuai akan memunculkan input tidak valid. Ketika sesuai akan memproseskan harga yang sudah kita beli tadi. Nah, dilanjut untuk ketika kategori 2 itu akan masuk ke pemilihan CPU. Di sini CPU Asus MSI. Nah, ketika pilih 1 akan masuk ke pemrosesan harga CPU Asus, dan ketika kita milih 2 akan masuk ke harga CPU MSI. Nah, dilanjut ke yang ini, ke konektor 3. Konektor 3 itu ini. Nah, masuk ke kategori 3 akan masuk ke pembelian motherboard. Nah, di sini ada Asus, MSI, Gigabyte, sama AS ROG. Nah, kita pilih tipe motherboardnya. Nah, ketika inputnya tidak sesuai akan memunculkan input tidak valid. Nah, ketika sesuai akan memproseskan harga yang sudah kita pilih motherboardnya, tipe motherboardnya. Nah, dilanjut ketika kita milih kategori 4, yaitu RAM, akan mencetak merek-merek RAM. Ada Corsair, G-Skill, Crucial, dan Adata. Nah, kita input. Nah, ketika tidak sesuai akan memunculkan input tidak valid. Nah, ketika sesuai akan mencetak pemilihan jenis RAM. Di sini ada DDR 48 GB, DDR 416 GB, DDR 432 GB, sama DDR 464 GB. Lalu kita menginputkan, ketika tidak sesuai inputannya, akan memunculkan input tidak valid. Ketika sesuai, akan diproses harganya. Nah, lanjut ke konektor yang keempat, itu ada masuk ke kategori 5. Nah, di sini adalah pembelian VGA. Nah, di sini kita bisa milih ada Nvidia sama AMD. Nah, kita pilih, ketika kita milih Nvidia akan masuk ke pemilihan tipe VGA Nvidia. Di sini ada GTX 1650, RTX 3060, GTX 1660, RTX 3070, GTX 1050, RTX 4080, RTX 4090. Nah, lalu kita pilih, ketika inputan tidak sesuai akan memunculkan input tidak valid. Ketika sesuai akan memproseskan harga VGA Nvidia-nya. Nah, lanjut ketika kita memilih nih VGA AMD akan masuk ke pemilihan tipe VGA. Ada RX 5700, RX 6800 XT, RX 600 XT, sama Radeon RX 5700. Kita inputkan, ketika inputnya tidak sesuai akan munculkan input tidak valid. Nah, ketika sesuai program akan memproseskan harga VGA AMD-nya. Nah, yang terakhir ada ketika kita memilih kategori 6 itu masuk ke pemilihan SSD. Di sini ada tipe SSD-nya ada Samsung, MSI, sama Adata. Nah, terus kita inputkan, ketika input sesuai akan masuk ke pemrosesan harga. Nah, ketika kita tidak memilih kategori 1 sampai 6, misalnya 7, program akan mencetak pilihan kategori tidak valid dan langsung kembali ke menu awal.
Nah, itu harga ini akan diproses ke apakah ingin menambah barang lain. Ketika kita pilih Y akan masuk ke ulang lagi cetak menu yang kategori 1 sampai 6. Nah, ketika kita memilih N itu akan program akan mencetak apakah ingin menambahkan pelanggan lain. Ketika kita mencetak Y itu akan langsung ketika akan masuk itu 7 tuh masuk apa sih? Nah, ketika kita ingin menginputkan pelanggan lain, itu akan masuk ke input nama dan input kontak seperti yang tadi awal. Nah, lalu 8 itu kembali ke menu awal yang 1 sampai 4. Nah, di sini kan ada 1 sampai 4. Nah, tadi udah pilihan 1 tambah pelanggan, pilihan kedua cari pelanggan. Kita lanjut ke yang ketiga, tampilkan daftar pelanggan. Tampilkan daftar pelanggan itu masuknya ke sini. Nah, ini akan ketika akan masuk ke tampilan daftar pelanggan akan memproseskan fungsi tampil daftar pelanggan. Nah, ketika jumlah customer-nya 0 itu akan memproseskan belum ada pelanggan karena customer-nya belum menginputkan barang-barang dan nama dan kontak. Nah, ketika jumlah customer bukan 0 itu akan menampilkan daftar-daftar pelanggan yang sudah membeli. Di sini ada jumlah pesanan, total harga, nama dan kontak tuh. Nah, ketika pilihannya 4 akan masuk ke keluar. Nah, dan program akan selesai dan mencetak terima kasih program selesai. Nah, kalau inputannya yang tidak valid, misalnya kayak di luar 1 sampai 4, misalnya 5, itu akan mencetak pilihan tidak valid dan kembali ke menu awal. Menu awal tuh yang ini. Nah, ini 8 tuh masuk ke cetak menu. Mulai dari awal lagi. Saya akan menjelaskan mengenai program yang sudah dikembangkan. Yang pertama adalah input define maksimal barang yaitu 100 dan juga maksimal customer yaitu 20. Dan beberapa fungsi dari program ini yaitu diantaranya adalah deklarasi fungsi dari tampilkan menu. Yaitu fungsi tampilkan menu ini bertujuan untuk menampilkan daftar utama dari fungsi yang ada di dalam program ini, yaitu ada 4 fungsi diantaranya adalah tambah pelanggan, cari pelanggan, tampilkan daftar pelanggan, lalu yang keempat adalah keluar. Selanjutnya adalah deklarasi fungsi dari type data structure yang dimana ini bertujuan untuk mendefinisikan tipe data baru berbasis struktur. Type data structure adalah deklarasi struktur dalam bahasa C yang digunakan untuk menyimpan informasi terkait pelanggan. Struktur ini terdiri dari beberapa elemen atau atribut yang mendeskripsikan nama pelanggan, kontak pelanggan, pesanan dari pelanggan, total harga dari pesanan pelanggan, dan juga pesanan pelanggan. Lalu selanjutnya adalah beberapa fungsi yang dideklarasikan yang bertujuan untuk input sebuah harga dari barang-barang yang disediakan untuk dipilih dari program. Yaitu pertama adalah input fungsi dari harga prosesor Intel, dan di mana harga ini didasari berdasarkan seri Intel dan juga generasi Intel. Pada dasarnya dari seri Intel ini didasari dari contohnya dari seri Intel i3, i5, i7 dan juga i9. Dan generasi Intel didasari berdasarkan generasi ke-12, ke-13 dan ke-14. Selanjutnya adalah deklarasi fungsi dari harga prosesor AMD yang berdasarkan seri AMD yang disediakan dalam program. Selanjutnya adalah fungsi dari harga CPU dari Asus, lalu selanjutnya adalah deklarasi fungsi dari harga CPU MSI. Selanjutnya untuk barang ketiga yaitu deklarasi fungsi dari harga motherboard, yang harga motherboard ini berdasarkan merek motherboard yang disediakan untuk dipilih dalam program. Selanjutnya adalah deklarasi fungsi dari harga RAM. Harga RAM ini didasari berdasarkan merek RAM yang terdiri atas 4 jenis merek dan juga jenis RAM yang didasari berdasarkan kapasitas RAM yang disediakan untuk bisa dipilih oleh pelanggan. Selanjutnya adalah fungsi dari harga VGA NVIDIA. Dari program ini memiliki 2 jenis VGA yang bisa dipilih oleh pelanggan, yaitu adalah NVIDIA dan juga dari AMD. Itu NVIDIA didasari berdasarkan jenis VGA-nya, yaitu bisa dari VGA NVIDIA 3060, 3050, 1650, dan 1660 dan sebagainya. Selanjutnya adalah deklarasi fungsi dari harga VGA AMD yang berdasarkan juga dari jenis VGA-nya, yaitu bisa AMD Radeon RX 5700 atau 6600 dan sebagainya. Lalu deklarasi fungsi dari harga SSD, yang dimana deklarasi fungsi ini didasari berdasarkan merek SSD itu sendiri. Yang didasari dari mereknya biasanya adalah Samsung, Adata, Crucial, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada fungsi untuk sorting barang berdasarkan ID barang, dan bertujuan untuk mengurutkan array dari 2 dimensi yang mempresentasikan data barang berdasarkan nilai kolom pertama yaitu ID barang dalam urutan menaik ascending order menggunakan algoritma bubble sort. Selanjutnya adalah fungsi untuk mencari pelanggan, dan di mana fungsi cari pelanggan ini bertujuan untuk mencari data pelanggan berdasarkan nama pelanggan dalam sebuah array customer, kemudian menampilkan informasi pelanggan tersebut beserta daftar barang yang sudah dipesan. Jika nama pelanggan tidak ditemukan, program akan menampilkan pesan bahwa nama tersebut tidak ditemukan. Lalu selanjutnya adalah fungsi untuk tampilkan daftar pelanggan.
Fungsi dari pemilikan daftar pelanggan ini, fungsi dari program ini adalah untuk menampilkan daftar pelanggan beserta informasi dasar mereka yang sudah berbelanja. Jika tidak ada pelanggan yang terdaftar atau jumlah pelanggan yang meningkat 0, program akan memberikan pesan bahwa belum ada pelanggan yang terdaftar. Jika fungsi ini bekerja dan input nama pelanggan terdaftar pada daftar pelanggan, maka akan memberikan nama dari pelanggan, kontak pelanggan, jumlah pesanan, dan jumlah harga pesanan. Oke, untuk penjelasan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi main, di mana fungsi main ini menggunakan while 1, yang dimana untuk memanggil fungsi tampilkan menu. Selanjutnya menggunakan switch case pilihan berdasarkan fitur yang disediakan dalam program, yaitu fitur pertama yaitu untuk menambahkan pelanggan, yang dimana untuk melakukan input nama pelanggan dan juga input nomor kontak pelanggan. Selanjutnya menggunakan switch case untuk memilih antara 6 kategori barang yang disediakan, yaitu prosesor, CPU, motherboard, RAM, VGA, lalu SSD. Menggunakan switch case pilihan 1 untuk prosesor, switch case pilihan kedua untuk CPU, switch case pilihan 3 untuk motherboard, switch case pilihan 4 untuk RAM dan jenis RAM, switch case pilihan 5 untuk merek VGA, switch case 6 untuk memilih tipe SSD. Menggunakan fungsi array untuk input kategori dalam indeks 0, dan fungsi dari tipe SSD dan juga tipe-tipe selanjutnya seperti VGA, NVIDIA untuk menambahkannya ke indeks 1 dari array, lalu menampilkan harga pada indeks 2 dari array. Selanjutnya, customer, jumlah customer, total harga bersama dengan harga untuk menambahkan nilai harga pesanan baru ke total harga yang telah dipesan. Selanjutnya adalah customer, jumlah pesanan, plus itu digunakan jika untuk memilih suatu case untuk menambahkan nilai 1 pada jumlah pesanan bahwa satu pesanan baru telah ditambahkan. Selanjutnya menggunakan memanggil fungsi dari sorting barang untuk mensorting barang berdasarkan ID barang, menurunkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Default jika pilihan kategori besar berdasarkan case ini tidak sesuai, maka pilihan tidak valid dan akan mengulang untuk memilih antara pilihan 1 sampai 6. Terus akan lanjutkan printf untuk looping, apakah ingin menambahkan barang lagi? Jika iya, maka akan kembali ke awal untuk input daftar barang yang ingin dipesan, dan jika apakah ingin menambahkan pelanggan, maka akan kembali lagi kepada fitur utama, yaitu untuk menambahkan input nama pelanggan dan juga kontak pelanggan. Selanjutnya daftar barang yang ingin dipesan oleh pelanggan. Selanjutnya case 2 dari fitur utama, yaitu mencari pelanggan, menggunakan fungsi searching, yaitu memanggil fungsi searching dari sebelumnya, yaitu cari pelanggan, customer, jumlah customer, dan cari nama. Ini bertujuan untuk menampilkan daftar nama, untuk menampilkan nama dan fungsi ini. Case kedua ini bertujuan untuk menampilkan nama dari pemesan, nomor kontak pemesan, barang yang dibeli oleh pemesan dan sudah disorting berdasarkan ID barang, dan juga total harga yang sudah dipesan dari pelanggan itu sendiri. Case 3 fiturnya adalah menampilkan daftar pelanggan, memanggil fungsi tampilkan daftar pelanggan, yaitu untuk mengambil customer dan juga jumlah customer, yaitu menampilkan nama pelanggan, kontak, jumlah barang yang sudah dipesan, dan total harga barang yang sudah dipesan. Case keempat yaitu fitur untuk mengakhiri program, itu fitur untuk keluar. Jika memiliki case 4, maka akan keluar program terima kasih, program sudah selesai. Default jika pilihan case tidak antara 1 atau sampai 4, maka pilihan tidak valid dan akan mengulang lagi untuk memilih fitur utama, yaitu fitur pertama sampai keempat berdasarkan switch case, yaitu menampilkan menu daftar fitur utama. Fitur 1 untuk nama pelanggan, saya akan menambahkan Rio. Saya menambahkan motherboard, yaitu contohnya adalah Asus yang saya pilih. Menambahkan lagi yaitu prosesor, memilih AMD dan juga tipe AMD Ryzen 9. Dan saya tidak ingin menambahkan barang lagi. Lalu ingin menambahkan daftar pelanggan lagi, saya menambahkan pelanggan. Nomor kontaknya saya masukkan, memilih antara 1 sampai 6, memilih SSD krusial, dan menambahkan lagi dengan motherboard dari MSI. Tidak ingin menambahkan pelanggan lagi dan tidak ingin menambahkan pelanggan lagi, maka bisa menggunakan tampilkan daftar pelanggan atau menampilkan pelanggan yang sudah memesan. Nah, itu bisa menggunakan fitur untuk cari pelanggan berdasarkan nama pelanggan. Sebagai contoh, aku mencari Rio. Nah, maka akan mengeluarkan pilihan yang sudah dipilih oleh pelanggan, yaitu namanya Rio, dengan ID barang yang sudah dikategorikan berdasarkan ID kecil hingga terbesar, dan juga akan mengeluarkan subkategori dan juga total harga dan juga harga dari pesanan itu sendiri. Jika ingin mencari pelanggan lagi, saya akan cari Farah, maka akan keluar barang-barang yang sudah dipesan oleh Farah, yaitu saya akan fitur 4 itu keluar dan program selesai. Baik, demikianlah presentasi kami tentang sistem inventaris rakit PC, dimulai dari penjelasan pseudocode, flowchart, lalu sampai hasil running program. Dan program ini merupakan hasil dari pembelajaran kami, pembelajaran mata kuliah dasar pemrograman mulai dari pertemuan pertama hingga pertemuan akhir. Semua konsep tersebut kami aplikasikan untuk membuat solusi yang bisa digunakan untuk pengelolaan inventaris toko. Kami harap apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan memberikan ide baru dalam perkembangan selanjutnya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.